Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Azhari, NPM 2305 1040 1003. Nomor komputer 27. Nah, di sini saya akan membuat video atau tutorial bagaimana mengolah data dengan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita sudah harus memiliki data di Excel maupun di spreadsheet untuk kita masukkan atau kita olah ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini data saya. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS. Ada dua tampilan di mana ada data view dan variable view. Yang pertama kita akan mengisi bagian variable view. Nah, eh, kita klik variable view, lalu muncul seperti ini. Nah, pada kolom name kita isi faktor A, pada baris kedua kita isi faktor B, lalu kita isi ulangan, selanjutnya yang terakhir itu adalah hasil. Setelah itu kita akan mengatur jumlah desimal. Biasanya desimal hanya digunakan untuk hasil. Saya akan di sini akan mengatur desimal untuk hasil itu 2. Selanjutnya kita akan membuat label. Eh, nah, pada skripsi saya, label untuk faktor A itu adalah susu, untuk faktor B adalah kacang hijau, dan untuk hasil adalah kadar asam laktat. Ini. Selanjutnya kita akan mengisi kolom values. Untuk faktor A, klik bagian non, klik titik 3. Dan setelah diklik titik 3 akan muncul kotak variable. Kotak value label ini diisi sesuai dengan faktor pertama pada penelitian atau skripsi kita. Nah, untuk skripsi saya itu value 1, saya isikan label A1 susu skim, lalu kita klik add, terus value 2 A2 susu segar, selanjutnya kita klik add, selanjutnya kita klik OK. Untuk mengisi value faktor B, kita klik non, klik titik 3, lalu akan muncul kotak value labels. Nah, isi kotak value label sesuai dengan faktor kedua dari skripsi kita atau data kita. Kalau untuk data saya itu value pertama label B0 sama dengan 0%, B0 sama dengan 0%, lalu klik add. Untuk value 2 B1 55%, klik add. Untuk value 3 B2 50%, klik add. Untuk value 4 B3 75%. Nah, klik add kembali. Setelah sudah semua terisi, kita klik OK.
Selanjutnya untuk mengisi values di bagian ulangan klik none, klik titik 3, lalu isi kotak value label sesuai dengan ulangan pada skripsi atau data kita. Untuk saya di sini ada 3 ulangan. Pertama untuk value 1, ulangan 1, value 2, value 3, itu ada ulangan 3. Itu lagi. Nah, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Setelah semua terisi, selanjutnya kita akan mengisi bagian data view. Klik data view. Nah, untuk faktor A, faktor B ulangan hasil bisa kita salin dari data Excel atau spreadsheet kita. Nah, saya akan menyalin data tersebut. Nah, ini saya sudah menyalin data dari spreadsheet atau Excel yang berisikan data-data dari skripsi saya. Dan selanjutnya kita akan menganalisisnya. Yang pertama yaitu klik Analyze, lalu klik General Linear Model, lalu klik Univariate, lalu akan muncul tabel univariate. Untuk dependent variable, klik asam laktat, klik kadar asam laktat maksud saya, lalu klik tanda panah, lalu klik susu, faktor A untuk fix faktor, lalu klik kacang hijau juga, klik tombol panah. Selanjutnya kita akan mengisi model. Nah, di model pilih custom. Untuk type diganti terlebih dahulu ke main effects. Faktor A diklik lalu dipindahkan ke model. Faktor B juga diklik lalu dipindahkan. Lalu kita akan membuat interaksi. Yang pertama, kita klik faktor A, lalu klik Shift pada keyboard, lalu klik tanda panah ke bawah, lalu ubah type menjadi interaction, lalu klik tanda panah. Oke. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita akan mengisi bagian post hoc. Nah, untuk post hoc, faktor A diklik, lalu klik tanda panah, lalu klik kembali faktor A, lalu klik tanda panah. Kita akan memilih LSD, 2K, dan Duncan. Selanjutnya, kita klik continue. Lalu kita akan memilih bagian option, lalu klik overall, lalu klik tanda panah. Pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu klik continue. Selanjutnya, kita akan klik OK. Lalu akan muncul tabel ANOVA seperti ini. Nah, hasil dari output ini dapat kita ubah menjadi file PDF. Seperti ini caranya. Yang pertama kita klik file, lalu klik export. Lalu klik all visible. Pastikan ini sudah type-nya portable document format. Lanjut, kita akan memberi nama browse, klik browse. File name, silakan apabila sudah ada dari folder yang akan dimasukkan ke dalam sini, silakan diklik foldernya. Oke, kita akan membuat file name. Output RAF kita ajari karena kenapa saya menggunakan dua, karena di sini saya sudah ada outputnya. Lalu klik save. Setelah itu kita akan mengklik OK.
Setelah kita klik OK tadi, maka file tadi akan berbentuk PDF. Silakan lihat pada bagian file kalian masing-masing. Eh, Demikian video tutorial yang dapat saya berikan untuk mengolah data menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.